بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا حميدين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memperkenankan kita untuk bisa ke tempat yang baik, tempat yang taat kepada Allah, tempat mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan sejati itu ada di masjid, ada di rumah Allah, ada di tempat-tempat kebaikan. Itu adalah kebahagiaan sejati. Jadi Bapak Ibu gak usah kemana-mana nyari kebahagiaan, gitu ya. Kebahagiaan itu ada bersama Allah Subhanahu wa taala. Pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanyalah kita berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada hari ini, pada subuh hari ini, tanggal 9 Zulkaidah 1442 Hijriah, terasa kita ya kurang lebih sebulan lagi kita masuki Idul Adha, Idul Kurban. Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu ada bagian-bagian yang mengambil bagian kebaikan, di antaranya menjadi peserta kurban atau terlibat dalam yang berkaitan dengan Idul Kurban. InsyaAllah semoga ada kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang Allah lipat gandakan untuk yang terlibat di dalamnya, insyaAllah. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, bulan Zulkaidah, arti daripada Zulkaidah artinya mempunyai, al-qadah artinya duduk. Jadi Zulkaidah itu mempunyai kedudukan dalam artian istirahat, ya, bisa juga makna istirahat. Jadi orang Arab kebiasaannya kalau di bulan Zulkaidah mereka itu bepergian di bulan-bulan lain mencari nafkah, berdagang, berkumpul di kota Mekah dan mempersembahkan apa yang dia dapatkan dari perjalanannya dan beristirahat menghormati di bulan Zulkaidah yang tidak boleh berperang, ya, tidak boleh melakukan kezaliman dan sebagainya. Dan ini juga diabadikan Allah dalam surat At-Taubah ayat 36 bahwa Allah menciptakan inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahra, 12 bulan di kitabillah, di dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, Allah ciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, ada di dalamnya 4 bulan haram. Bulan haram itu artinya mulia, ya. Haram itu bukan makna jelek, ya. Dalam artian itu haram adalah sesuatu yang harus dibatasi, tidak boleh sembarangan, seperti masuk Masjidil Haram ketika kita berihram itu semuanya harus tertata, yang awalnya boleh menjadi tidak boleh, seperti mencukur rambut, memakai wangian, memotong kuku, kan itu awalnya boleh, tidak masalah. Tapi ketika sudah berihram itu tidak boleh itu, atau dijaga oleh para malaikat, itu mana haram. Di Mekah dan Madinah dijaga oleh malaikat, maka Dajjal pun tidak bisa masuk di dalamnya. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, disinilah kemuliaan di mana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan umrah sebanyak 4 kali dalam hidupnya, itu di bulan Zulkaidah menuju bulan Zulhijjah. Kemudian Nabiullah Musa alaihi salam juga menerima perintah Allah selama 40 hari, 30 hari di bulan Zulkaidah, 10 hari di
insya Allah bahwa kita untuk lebih bersemangat, ya, lebih mempunyai motivasi untuk melakukan apa yang bisa dilakukan. Itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Bapak Ibu yang berbahagia, itu sebagai mukadimah yang hamba ini perlu sampaikan tentang Zulkaidah. Namun yang hamba ini perlu sampaikan di sini adalah dalam surat An-Nisa ayat 58. Insyaallah kalau bisa nambah ya kita nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini pemberitahuan seluruh yang mempunyai akal. Ya, kalau merasa kita mempunyai akal ya kita termasuk di dalamnya. Kama annal amanati, karena sesungguhnya amanah itu, jadi dari kata amanah, aminah, aman, nyaman. Jadi iman, amanah itu satu rangkaian kata. Jadi orang yang beriman, insya Allah amanah. Itu. Kenapa? Karena dia yang mempertaruhkan di sini perkara akhirat, meyakini sesuatu. Itu ya. Nah, itu pada umumnya seperti itu ya. Kalau kita lihat ada orang yang tidak beriman tapi amanah, ya mungkin secara casingnya, karena dia merasa tanggung jawab. Tapi kalau betul-betul dari asal katanya itu adalah ada keterkaitan secara dalam tanggung jawab yang Allah titipkan kepadanya untuk menunaikan. Maka memberikan amanah kepada seseorang itu harus kepada orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Supaya kita aman, nyaman, tidak merasa merasa gelisah. Itu Bapak Ibu yang kemuliaan. Jadi Rasulullah SAW termasuk orang yang bergelar dengan Al-Amin. Itu adalah dia. Kenapa? Karena orang yang menjadi percaya. Bahkan orang yang tidak meyakini Rasulullah, istilahnya dia bukan bagian Nabi. Tapi kalau masalah menitip amanah, harta atau apa, kalau orang Arab mau bepergian, selalu menitipkan kepada baginda Nabi. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa ini. Jadi Rasulullah SAW bahkan musuhnya pun menitipkan, ya, titipan yang dimana musuhnya berkata bahwa aku tidak mendapatkan seseorang yang aku yakini, yang aku rasa dipercayai kecuali engkau, wahai Muhammad. Itu. Jadi Rasulullah SAW itu sudah dari sejak awal pemimpin terpercaya. Itu ya. Jadi berawal dari situ maka akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Tapi kalau sudah pemimpin itu jadi pembohong, pembohongnya ternyata itu Dajjal. Jadi kalau Dajjal itu tukang bohong, itu ya. Anak buah Dajjal itu berarti anak buah tukang bohong itu. Itu Bapak Ibu. Nauzubillah misalnya. Nah, ini kita lihat kembali di sini. Amanah ini adalah nikmat. Nah, ya, nikmat termasuk titipan Allah. Jami'ul makhluk jami'ul huquqi, seluruh hak-hak al-muta'allika yang berkaitan bidzimami siwa kanat huquqillah atau ibadah. Hak ini dengan yang berkaitan dengan sesuatu yang prinsip. Nah, itu ya. Yang kaitannya dengan hak Allah, dengan hak hamba, hak manusia. Jadi ada hak-hak yang harus ditunaikan dalam pribadi kita, pribadi orang lain kepada Allah. Contoh, Allah menitipkan nyawa kepada diri kita. Allah menitipkan kesehatan kepada kita.
Allah menitipkan akal kepada kita untuk kita tunaikan di muka bumi ini. Jangan sampai panca indera yang Allah titipkan kepada kita, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lisan untuk berbicara, sampai tubuh kita semuanya itu titipan Allah, ya, amanah, itu yang harus dipakai. Dan ada berkaitan kepada pribadi orang, ada berkaitan dengan diri sendiri. Itu contoh real. Orang yang tidak sholat itu tidak amanah. Itu baik terhadap dirinya sendiri. Karena Allah titipkan dia kesehatan, akal. Allah titipkan berbagai kenikmatan, tapi dia tidak pakai untuk taat. Itu orang yang tidak amanah. Itu bahaya. Itu ya. Mandi pada waktunya itu penting. Itu amanah untuk sehat. Betul ya? Jadi Bapak Ibu kalau mau sehat, termasuk ada pakar menunjukkan bahwa ini ulama ya, kalau mau tidak kena penyakit ain, berusaha selalu mandi sebelum sholat subuh. Gitu. Penyakit ain itu biasanya dibacain apapun tidak mempan. Itu penyakit yang berat, yang selalu menyimpan foto di Facebooknya atau selalu selfie orang banyak yang suka like, itu jin juga masuk itu, dan bisa kena penyakit yang aneh-aneh, yang susah sembuhnya. Itu penyakit ain. Ain itu artinya mata, ada jin di dalamnya. Yang jin yang suka, jin yang tidak suka. Manusia begitu juga, ada yang suka, ada yang tidak suka. Itu menimbulkan penyakit ain. Itu berbahaya. Itu ya. Jadi Allah menitipkan ini semuanya untuk kita pakai. Jadi amal ini mengingatkan Bapak Ibu jati diri Bapak Ibu. Ya, kembali ke diri kita. Jadi amanah yang Allah titipkan kepada kita yang berkaitan hak pada seorang hamba, kepada dirinya, pada orang lain. Gitu ya. Contohnya juga kurban. Ini kan sebentar lagi kita berkurban. Allah menitipkan kita titipan rezeki yang berupa materi. Sebenarnya rezeki itu banyak ya, sehat, badan, itu besar. Tapi berupa finansial atau bisa berkorban melalui apakah betul-betul kita beternak, gitu ya, atau punya duit, atau beternak duit ya. Itu Bapak Ibu ya. Ini Allah nitipkan kita punya kesempatan, tapi tidak punya niat. Ini masalah ini. Sebenarnya berkorban itu bukan masalah mampu atau tidaknya, bukan. Niatnya dulu. Jadi bentuk. Kalau sudah punya niat, terbentuk nanti akan tekad. Kemudian melaksanakan. Betul tak? Itu tuh kunci itu. Jadi orang yang dititipin ini diberi harta, diberi ini, dia bisa sanggup beli ini dan itu, sedangkan dia tidak berkorban, berarti nggak amanah itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi wahai saudara-saudaraku jamaah yang kami muliakan, di sekitar kita ini yang Allah titipkan itu harta, titipan finansial, kesehatan dan sebagainya. Ini contohnya mau berkorban, kita bisa berkorban namun tidak berkorban. Ini amanah yang Allah titipkan kepada kita untuk kita tunaikan, namun kita tidak laksanakan, itu tidak amanah. Itu pengkhianat. Ini adalah kepada. Jadi orang yang waktunya berkorban tapi tidak berkorban itu pengkhianat. Allah Akbar. Itu ya. Jadi mari kita sadari diri kita, Pak. Ini akar katanya nih, Pak. Amal ini mengungkit akar-akarnya itu supaya menyadarkan pada diri kita untuk menjadi pribadi yang beres. Ini perlu kita dinasihati terus. Amal ini perlu dinasihati, perlu diingatkan. Jadi menasihati diri sendiri, saudara kita menasihati kita, ya saya dengarin dan sebagainya. Para ulama kita tidak tegakkan. Itu Bapak Ibu ya. Ya karena kita untuk selamat hari ini adalah berpegang teguh pada ulama yang lurus. Itu Pak, ulama yang lurus. Ulama yang lurus adalah ulama yang mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan kita dari Allah, membuat kita taat kepada Allah. Kalau kita melihat wajahnya, kita ingat akhirat. Itu ulama yang lurus. Tapi kalau ada ulama ini yang kita sudah pikiran kita macam-macam, wah, itu pikiran itu jangan didekati. Itu bahaya. Karena ada juga ulama yang banyak bengkok. Itu
Nauzubillah. Bahkan di dalam kitab Rahasia Kematian itu Imam Qurtubi, ulama itu punya neraka tersendiri yang paling dalam. Itu berbahaya. Itu nauzubillah. Jadi kita kembali. Jadi wahai Bapak Ibu yang hadir di sini, yang di luar sana, yang mendengarkan penyampaian ini, Allah titipkan harta untuk berkorban, itu amanah yang Allah titipkan kepada kita untuk kita pakai. Ada untuk diri kita, ada untuk keluarga, ada untuk saudara kita yang lain. Itu ya. Gunakan pada waktunya. Jangan terlambat, nyesal. Nanti kalau sudah tutup tidak menerima lagi, kan nyesal. Itu. Itu. Jadi masih buka Pak Haji ya? Masih Pak Haji. Jadi apa Haji masih buka? Berapa Haji? 26, 27? 26. 26. Termasuk kategori yang masih agak murah. Ada juga 27. Itu Bapak Ibu yang kau lihat. 26 ini sebenarnya kecil bagi orang yang beriman. Itu Bapak ya. Tapi yang bagi orang yang perhitungan, lain dengan perhitungan Pak ya. Perhitungan itu besar. 100.000 itu bukan besar juga Pak. Karena kalau kita melihat duit yang kita pakai ke pasar, 100.000 itu kecil. Tidak Pak, untuk saat ini. Kenanya apa itu berbeda. Tapi kalau kota amal 100.000 itu besar. Betul apa ini jujur aja kita ini Pak. Kita berbicara diri sendiri. Ya, berbicara amal ini. Tapi kalau orang yang sudah menitipkan bahwa ini adalah titipan Allah, amanah Allah. Karena amanah kan titipan ini. Hati kan titipan amanah Pak. Itu antu adul amanat ilahiyah kepada orang yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu, Allah menitipkan harta, Allah menitipkan anak atau istri atau suami, ini semuanya titipan. Itu Bapak Ibu ya. Gunakanlah sesuai dengan posisinya. Itu Bapak ya. Apalagi sekarang Bapak Ibu, anak kita hati-hati menyekolahkan di sekolah yang jauh dari Allah. Hati-hati, apapun namanya sekolah. Karena tidak semua sekolah membuat dia dekat dengan Allah. Itu Pak. Walaupun keren namanya Pak. Banyak yang berprinsip bahwa sekolah keren, bagus, itu menjamin nanti kehidupannya ke depan. Gak ada itu Pak. Saya gak yakin. Karena yang menitipkan semua rezeki titipan itu Allah. Itu Pak ya. Oh Ustaz, karena dia punya keahlian begini-gini. Ada yang punya keahlian sarjana ekonomi, belum tentu dia Pak betul-betul dia kaya raya Pak. Itu dah. Profesor doktor ekonomi Pak. Tapi bukan itu dititipkan. Dia ahli di situ. Karena masalah itu kan titipan Allah. Ya. Pendidikan yang benar itu adalah pendidikan yang membuat kita dekat dengan Allah. Itu kuncinya. Apapun sekolahnya. Maka ini harus ditelusuri Pak ini. Harus dilihat orang tua itu amanah kepada anaknya ini, bahwa anak saya ini mau jadi apa ini ke depan ini. Dia mengenal Allah, tidak ini mata bulu nabi badi. Apa yang dia sembah setelah itu dah bukan mata bulu nabi badi, apa yang dia makan. Itu manusiawi, itu duniawi. Itu ya. Tapi manusia banyak yang terbentuk dengan pikiran materialistik. Itu nauzubillah. Itu baik. Orang yang terbentuk dengan materialistik ujung-ujungnya sengsara. Itu. Coba lihat Pak anak-anaknya. Ini ya, karena anak ini titipan amanah. Saya berbicara masalah amanah ini. Amanah ini, titipan anak ini paling penting. Ampusan mu'atik. Apalagi di musim pandemi ini Pak. Masya Allah, itu ujian luar biasa. Karena kita diuji untuk sebagai orang tua menjadi pemimpin, menjadi pendidik. Itu sudah berbeda. Kalau dulu kan selalu kita nyerahkan pendidikan itu ke sekolah. Banyak. Itu sudah berbeda. Ini anak ini Bapak Ibu yang kamu lihatkan, yang akan membuat kita bahagia atau sengsara. Itu. Jadi kalau pendidikannya mengenal Allah, dekat dengan Allah, biasanya anak itu siap dalam segala keadaan. Itu Pak. Sekarang boleh Bapak Ibu tanya, anak sendiri atau siapa yang punya anak Bapak Ibu ya, yang sudah mungkin anaknya sudah tinggi sekolahnya, sudah mungkin gelarnya sudah mantap-mantap, itu ya. Yang anak yang sekolah di pondok, di pesantren, yang
latar belakangnya dia dekat dengan Allah. Karena sebenarnya sekolah apapun silakan mempunyai jurusan teknologi canggih, tapi dia dekat dengan Allah kayak Habibie, Pak. Itu ada berbeda. Silakan itu. Itu penting untuk masalah umat. Nah, ini Bapak Ibu, kalau anak yang berkaitan yang kita buat untuk akhirat, investasi akhirat, biasanya kita tanya aja Pak, nah kamu siap gak kalau bapak atau ibu mandi? Ngomong gitu. Kita kembalikan ke dia. Kalau ayah atau bunda mandi, siap gak memandikan saya, mensolati saya, mendoakan saya? Kumpulin itu anaknya Bapak Ibu. Siap gak mereka itu? Kalau nggak siap, berarti kita yang bermasalah itu pendidikannya. Kita gagal. Gitu. Kita gagal dalam pendidikan itu. Ya kan banyak Pak yang bisa kembalikan ke anak kita. Nah, siap nggak ayah dan bunda mati mengurusi saya? Nggak usah paling terlibat yang sekarang itu banyak pakai-pakai Pak. Itu dah dia. Tinggal manggil orang itu, tinggal bayar. Itu salah itu Pak. Yang penting itu anak kita. Saya siap kan? Nah, yang sudah bergelar-gelar anaknya itu Pak, mungkin profesor dokter sudah anaknya Pak, siap kan ayah bunda? Kalau sudah meninggal dunia, mengurusi saya, ini bagian ini bagian ini, ngurusi saya semuanya. Orang tinggal lihat saja bagaimana. Kamu siap kan? Nah, kalau ada yang mengatakan, jangan ngomong masalah mati mah, takut itu udah siap itu. Banyak anak yang macam itu Pak. Tapi kalau anaknya mengatakan insya Allah ya pun, masalah kematian itu ketentuan Allah. Itu ya. Saya siap menghadapi segala keadaan. Saya siap mengurusi ayah dan bunda. Itu bukan saya mendoakan mati, bukan. Karena kematian itu diingat mati, tidak ingat mati tetap mati Pak. Bukan mempercepat kematian, mengingat kematian itu, bukan. Ayo Bapak Ibu, ini amanah. Jadi ingin menyadarkan kita kembali kepada diri saya dan semuanya. Anak kita ini sudah dibentuk gak generasi akhirat? Karena itulah yang sebenarnya generasi yang terbaik. Bukan generasi dunia yang kita pikirkan. Karena tanda akhir zaman sekarang itu banyak niat Pak. Mengarah semua situ. Kita Bapak Ibu jangan mengatakan dunia semakin lama ada begini Pak. Wah, kiamat itu datangnya tiba-tiba loh Pak. Kematian datangnya tiba-tiba Pak. Ini harus prinsipnya dipegang. Kalau kita mengatakan tiba-tiba harus siap. Siap tidak siap harus siap. Itu Bapak Ibu ya. Nah inilah Bapak Ibu anaknya di mana di sekolah anaknya, mau di sekolah mungkin UIN atau UNJA atau di mana-mana yang lulus di perguruan tinggi baru-baru ini, tanya mereka ini, itu Pak ya. Nah siap ya dalam segala keadaan ayah dan bunda kalau meninggal ngurusi bunda, ayah kalau meninggal dunia ngurusi jenazahnya sampai kenyalahan sampai nanti mendoakan dengan sesuai dengan sunnah Nabi. Itu Bapak Ibu ya. Dikumpulin aja Pak, itu Bapak Ibu ya. Kalau nggak siap berarti itu bermasalah itu. Tolong dididik dulu Pak, nah, kalau begitu Pak. Belajar dulu, sadar dulu itu Bapak Ibu ini. Itu Bapak Ibu ya. Karena banyak kita nggak siap masalah itu, nggak siap. Terus terang. Betul ada Bapak Ibu. Ini kita kembali ke diri kita Pak. Karena kita selalu membentuk generasi-generasi yang wah keren, sekolah ini di luar negeri ini. Dia masuk ini, dia sudah pendidikan yang ini, ahli ini, ya ada yang ahli, dia bisa nggak ngurusin jenazah, itu loh ya, nggak nyerahin, itu kan, ya dibayar itu loh ya. Nah itu, untuk menyenangkan diri sendiri kembali lagi ke situ amanah yang Allah titipkan. Saya tidak berbicara hanya untuk pemimpin Pak ya, tapi berbicara kepada diri sendiri yang Allah titipkan kesehatan untuk kita pakai sholat, itu loh ya. Allah titipkan harta untuk kita pakai korban. Itu Pak ya. Maka Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu jangan sampai kita punya sana sini. Saya rasa di sini kalau Bapak Ibu saya bukan menjustis siapapun, rata-rata yang punya rumah di sini sebenarnya sudah bisa berkorban kalau-kalonya. Itu dah Pak ya. Masa kan bisa bangun rumah kalau nggak bisa berkorban apa bahasanya itu Pak ya. Bakul Ustaz, sebakul-bakulnya orang kalau ada kemauan Pak bisa itu. Itu dah Pak ya. Jadi ya, kita kembali lagi melihat sini. Kemudian ada hak terhadap orang lain. Jadi hak orang terhadap orang lain kita bertetangga. Tidak Pak ya. Ada saudara kita yang kelaparan, bantu dia. Itu Pak ya. Karena kata Rasulullah, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman seseorang. Dia kekenyangan, tetangganya kelaparan. Itu Pak ya. Maka kita
kita harus jeli di sini sebenarnya. Apalagi di saat-saat ini perekonomian jadi kayak gitu, gitu apa ya? Aduh, bantu kita ini harus, namanya orang beriman itu bukan, karena dia tahu sadar kembalikan hatinya. Itu orang beriman, Pak. Yang tidak beriman nggak apa-apa. Dia nggak mikirin kesalahannya. Itu. Karena harta yang dititipkan kepada Allah kepada kita ini dari Allah kepada kita itu tidak semuanya milik kita, Pak. Ya. Tidak semuanya kita yang pakai kan. Numpang lewat aja. Tukang parkir. Itu Pak ya. Itu numpang lewat. Itu. Insya Allah itu akan menenangkan kalau kita tahu kedudukannya masing-masing. Itu ya. Berikutnya kaitannya dengan diri kita sudah, kaitannya dengan orang lain. Jadi kaitan dengan orang lain adalah yang berkaitan dengan tetangga kan. Kalau naik ke atas itu pemimpin kita, itu Pak ya. Hati-hati pemimpin yang zalim, yang tukang bohong dan sebagainya, itu tanggung besar. Pemimpin yang adil, dia akan lebih dulu masuk surga dan dijamin ketika di neraka yaumul kiamat tidak ada perlindungan, gitu ya. Karena matahari itu dekat dengan umum kepala. Jadi yang bisa melindungi itu salah satunya pertama itu karena al-imam adil, pemimpin adil kan, gitu. Jadi adil itu menempatkan pada tempatnya. Adil itu tidak bisa kita samaratakan, bisa. Seperti kita punya anak TK, SD, SMP, SMA, itu tidak bisa disamakan pemberian duit, Pak. 100.000 kalau tidak bisa. Sesuai dengan kebutuhannya, ya kan? Oh ini jajan anak TK, ya mungkin secukupnya aja dia. Nah itu. Kemudian SD, SMP dan seterusnya. Itu Pak sampai kuliah. Itu ada kebutuhannya masing-masing dan tidak melebihi. Itu. Nah, ini namanya adil. Begitu juga pemimpin. Sebenarnya adalah mulai Pak RT, RW sampai lurah, camat, sampai presiden, semuanya itu adalah orang tua kita sebenarnya. Itu ya, orang tua kita. Yang harus jeli melihat rakyatnya mana butuh ini, mana butuh ini. Itu baik. Maka pemimpin ini tanggung jawabnya besar. Maka dia didahulukan oleh Allah. Kalau kita kan rakyat kan enak, Pak. Itu ada nih. Jadi rakyat itu kan diri sendiri kita, dan balik keluarga kita, tetangga kita. Tapi kalau mengurusi orang banyak, maka Sayyidina Umar ketika memimpin, beliau itu kan semakin luas daerah pemerintahannya sampai ke Iran, Persia itu. Dan beliau itu sederhana sekali hidupnya. Sampai takut susah tidurnya pun dia sering ngeronda ya tiap malam itu. Bukan pakai kamera Pak ya, karena ada juga orang yang suka pakai kamera Pak. Nah itu. Ini Sayyidina Umar apabila ngomongnya aku takut kalau ada onta yang terjerambab masuk ke lubang dan akan menjadi tanggung jawab saya nanti di hari kiamat. Kalau mimpi seperti itu repot tuh. Makhluk itu bukan manusia Pak, tapi dia takutkan kalau ada terjerumus, contohnya jalan rusak. Ya sekarang kan banyak jalan berlubang-lubang Pak. Dan ini, aku takut jalan lubang ini kalau ada terjerambab jatuh, nah itu tanggung jawab saya ini. Itu pemimpin Pak. Luar biasa itu. Karena dia takut sama Allah. Maka pantaslah ketika juga ada rakyatnya yang kelaparan, yang masak batu, ya kan sudah terkenal itu kisahnya. Itu yang masak batu Pak ya. Masak batu anaknya pada kelaparan. Nah, tenanglah anak, supaya dia bisa tidur gitu. Nah bisa tidur juga lapar. Nah, sabarlah, ini lagi masak ini. Ternyata Sayyidina Umar pas di situ sampai di situ. Nengok masak apa? Bun gitu ya. Ternyata batu.